Lu Tianqiong, kode nama Long Yuan. Sepuluh tahun lalu, ada yang tanya, senjata nuklir dahsyat. Cukup? Sekarang, bisa ku jawab. Inilah, Tianfa Jisoo, sistem antarbenua selama satu Tianfa masih ada. Wilayah dahsyat. Tak ada yang berani langgar. Tuan Long, bertahun-tahun ini, di banyak bidang pertahanan, prestasi Anda luar biasa. Kini bahkan membuat teknologi penangkal nuklir dahsyat jadi nomor 1 dunia. Selanjutnya apa rencana? Lakukan? Sejak kecil, orang tuaku meninggal awal. Rakyat kampung halaman yang besarkan aku. Aku berencana kembali ke Haicheng, bangun pangkalan Tianfa, dan cari wanita yang selamatkan dulu. Menikahinya. Penuhi janji nikah. Sistem Tianfa adalah nadi hidup Dacia. Siapa yang bisa kuasai hak agen sipil sistem Tianfa mungkin bisa jadi orang terkaya berikutnya. Betul. Tuan Long adalah Pelindung dahsyat. Tak tahu siapa yang bisa nikah dengan Tuan Long. Bikin iri deh. Tuan Long, aku dari grup Changsheng, Zhou Yongchang. Mohon beri aku satu kesempatan kerjasama. Tuan Long, Kami dari Amerika tawarkan 10 miliar untuk kerjasama. Tuan Long, Semua tenang. Hak agen sipil sistem Tianfa akan diberikan pada siapa akan ditentukan oleh Tuan Long setelah inspeksi langsung. Tapi identitasnya rahasia negara dahsyat. Informasi dan foto apapun dilarang bocor. Harap semua jaga kerahasiaan. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Tuan Long baru dapat kabar, desain Anda, gambar pangkalan Tianfa, sudah disetujui. Begitu pangkalan selesai, penangkal nuklir dahsyat akan lebih sempurna. Dan bisa mendorong Haicheng ekonomi melesat. Ini semua berkat Anda. Bagus sekali. Ini hasil dari Akademi Ilmu Pengetahuan oleh seluruh anggota yang berusaha. Kebetulan di perjalanan pulang, saya hitung lagi datanya. Tapi, Tuan Long, dari sini ke kota kabupaten, jaraknya kira-kira setengah jam perjalanan. Anda yakin? Tak perlu saya antar mobil? Tak apa. Anda bahas dengan wali kota lokasi pangkalan Tianfa saja. Saya pulang sendiri. Tuan Long, identitas Anda mulia. Jika ada bahaya, bagaimana? Tenang saja. Di sini adalah tempat saya tumbuh besar. Tak akan bahaya. Tuan Long, kenakan jam tangan pintar ini di tangan Anda. Jika Anda dalam bahaya, langsung beritahu saya. Dimanapun Anda, saya akan langsung datang. Tuan Long, pakai jam tangan untuk keamanan. Baik. Aku tahu. Mangking. Aku pulang. Shihao, hari panas begini, ke kota kabupaten buat apa? Ayahku telepon. Ada orang penting datang. Suruhku sambut di pintu. Kalau kita dekat dengan dia, sukses besar segera tercapai. Paman Zhou memang tak suka padaku. Sekarang makin merasa aku tak layak untukmu. Ini gara-gara tunanganmu itu. Namanya Lu Tianqiong, kan? Ayahku terutama. Kecewa kalian pernah bertunangan. Cuma pria miskin. Pasti sudah mati di luar. Dia tak layak jadi suami Sumangking. Betul. Dia beberapa tahun lalu bilang mau bikin apa, bikin sesuatu, bikin rudal. Bilang pulang mau nikahimu, jadi istri. Dia kira dia jenius seperti Tuan Long. Cuma suka membual. Jangan bandingkan dengan Tuan Long. Angkat sepatumu pun tak layak.
Cepat, jangan ganggu urusanku. Ayo. Hei, berhenti. Bayar dulu lewat. Tak punya uang. Saudara, siapa mereka? Kenapa balik ke kota kabupaten harus saya juga? Itu dari grup Changsheng. Putra bosnya mau menikah. Minta sumbangan dari kita. Orang-orang ini semua antek grup Changsheng. Bajingan. Grup Changsheng. Nama yang familiar. Orang tak dikenal juga harus kasih? Harus? Cuma satu perusahaan besar di sini. Perusahaan terkemuka. 80% penduduk kota bekerja untuk mereka. Harus kasih, tak bisa nolak. Aku tak punya uang. Tolong, ini uang kuliah dari keluargaku. Tak bisa kuberikan. Minta sedikit uang kenapa? Kalau masih bicara, kau kubawa ke klub malam. Jadi pelayan minum. Kembalikan uangnya. Kau siapa? Tak tahu ini wilayah siapa. Aku bilang, kembalikan uangnya padanya. Kalian ini, siswa pun tak dilepaskan. Masih ada hukum di mata kalian. Hukum? Di kota kabupaten ini, grup Changsheng adalah hukum. Zhou Shihao menikah. Minta sumbangan darimu. Itu menghormatimu. Ini perampokan terang-terangan. Jelas-jelas ini gadis kecil curi uangku. Ayo, bawa dia pergi. Tolong aku. Lepaskan. Tak bisa paksa dapat uang, malah memutarbalikkan fakta. Benar-benar perampok. Jangan banyak omong. Cepat bayar. Kalau tidak, hari ini kau juga tak bisa lewat. Kalian mengandalkan perusahaan terkemuka lokal untuk menindas karyawan dan warga. Tak takut diperiksa atas anak kirim orang. Tak mau mati? Jangan ikut campur. Kalian merampok dan memukul. Sekarang aku laporkan ke polisi, biar kalian masuk penjara. Lapor polisi, tangkap aku. Ikut campur. Hari ini kau jadi contoh. Pukuli dia. Kalian pasti akan membayar harganya. Harga? Pukuli si miskin ini? Bayar harga apa? Hari ini kubunuh kau. Berhenti. Berhenti. Zhou Xiao. Ada masalah apa lagi? Zhou Xiao. Kenapa Anda datang sendiri? Ada apa? Ada pengemis tak jelas. Tak bayar tol. Mau laporkan grup kita. Aku ingin lihat di kota kabupaten ini siapa berani lawan aku. Dia itu. Lu Tianqiong, kenapa kau? Mangking, Kau pulang? aku pulang. Ini dia tunanganmu itu. Kukira siapa orang penting, ternyata cuma orang miskin. Dengar beberapa tahun lalu, ada yang sombong bilang mau jadi guru di akademi. Bikin cing-cing jadi nyonya guru. Lihat wajahmu. Tak mirip guru. Zhou Xiao. Kau terlalu hargai dia. Guru akademi. Mana mungkin seperti dia yang miskin. Tol 200 yuan saja tak bisa bayar. Bisa jadi dia beneran kerja di Akademi Ilmu Pengetahuan. Lagian Akademi Ilmu Pengetahuan juga butuh tukang bersihkan toilet, iya kan? Iya. Wahahaha. Kamu siapa? Aku adalah orang yang kamu nggak bakal bisa gapai. Sepanjang hidupku, hasil penelitianku tak terhitung. Di seluruh Dasia, belum ada orang yang aku nggak bisa gapai. Wah, hasil penelitian tak terhitung. Gaya lu bicara gede banget. Terus bilang aja kamu ini dekan Akademi Ilmu Pengetahuan Dasyah, Long Yuan. Betul, aku memang. Betul, aku memang. Diam,
Shihao itu anak bos grup perusahaan. Bisa dibandingin sama sampah kayak kamu? Oh iya, sekarang dia tunanganku. Kamu mau nikah? Lah, masa aku nggak nikah nunggu gelandangan kayak kamu? Dulu kita udah janji, kamu bakal nunggu aku pulang. Nunggu apa? Sampah kayak kamu ada apa yang layak ditunggu? Waktu aku pergi dulu, kita udah janji. Nanti aku sukses pulang buat nikahin kamu. Terus, kamu udah sukses belum? Betul, aku pulang kali ini buat tepatin janji itu. Dulu kamu bilang, kalau udah jadi master kelas atas, baru pulang nikahin aku. Jangan-jangan sekarang mau bilang kamu itu master? Aku apa? Lihatlah kau yang melarat ini. Di Dacia seorang Shensheng minimal gaji setahun jutaan. Kau? Dari ujung rambut sampai kaki tak sampai 200. Gaji mungkin tak sampai 3.000. Berani-beraninya mengaku Shensheng. Lagi pula, Shensheng minimal seorang juren. Paling tidak Shuchai. Kau dulu kuliah tak selesai, paling SMA. Akademi Ilmu Pengetahuan mana gila terima kau jadi Shensheng. Aku waktu itu dipilih lebih awal. Cukup. Lu Tianqiong, jangan berbohong lagi. Baik. Kalau kau bilang kau Shensheng, kenapa di daftar dahsyat tak ada namamu? Mangking, aku Sudah Lu Tianqiong. Kau pergi bertahun-tahun, tak ada kemampuan dipelajari, masih suka bicara besar. Sepertimu ini tidak layak mengangkat sepatu Shihao. baik. Apapun yang kukatakan sekarang, kau tak akan percaya, benar? Lalu pertunangan kita masih berlaku? Pertunangan? Itu aku bohongi kau. Itu cuma untuk uang santunan orang tuamu. Kau tak lihat dirimu sendiri. Dulu saat aku sakit, kau temani aku ke rumah sakit, jaga aku di sana. Apakah semua itu palsu? Kau benar-benar bodoh. Orang yang merawatmu, yang mengantarmu ke rumah sakit adalah adikku yang bodoh, Suwang Kyu. Dulu aku sama sekali tak tertarik padamu. Ini, bagaimana mungkin? Lu Tianqiong, lihat dirimu sekarang. Seperti anjing. Ah, tidak. Bahkan lebih hina dari anjing. Coba lihat wajahmu di cermin. Kau pantas jadi suami Su Mangking. Memang tak pantas. Tapi kau tahu siapa identitas asliku? Kau tahu siapa identitas asliku? Identitas apa? Coba katakan. Ya, aku ingin lihat identitasmu. Apa lebih hebat dari ayahku, Zhou Yongchang, pemilik grup Changsheng, bos besar ini? Tuan Long, saya Zhou Yongchang, Direktur Grup Changsheng. Mohon beri saya kesempatan kerjasama. Zhou Yongchang dari grup Changsheng. Kau putranya? Takut? Ku beritahu, orang sepertimu tak punya uang, tak punya pengaruh. Di hadapan kami, ayah dan anak Zhou seperti angin. Kau batalkan pertunangan denganku untuk menikahi orang seperti ini? Benar. Aku akan menikahi Shihao, jadi nyonya muda keluarga Zhou. Wanita paling terhormat di seluruh Haicheng. Kau yang pergi tanpa bisa apa-apa, buat apa pulang? Hanya perusahaan teknologi kecil? Kau tega berkhianat? Benar-benar berpikiran sempit. Aku tak paham. Kenapa aku suka orang sepertimu? Diam. Kau siapa? Berani hina grup Changsheng. Berani hina aku. Kau tidak tahu? Akibat pukul aku apa? Terus, orang miskin kayak kau, pukul hari ini sudah. Kau bisa apa? Kalau keluarga Zhou kehilangan selama ini kesempatan impian. Kau kebanyakan nonton drama, otakmu rusak, kau orang miskin. Buat keluarga Zhou, apa pengaruhnya? Aku kasih tahu ayahku sudah kontak Tuan Long, telah terhubung, segera sukses besar. Nanti hancurkan orang sepertimu. Seperti injak semut, semudah itu. Tapi kalau aku batalkan sistem Tianfa ayahmu, hak agen sipil, kualifikasi pemilihan, Bagaimana kau tahu ini? Katakan, kau mau apa? kau takut. Kau. Tenang.
Dia imut tak tahu dengar diam-diam dari mana. Ayahmu dan semua perusahaan Dasya berebut hak agen. Wajar dia tahu. Masuk akal. Bukannya kau bilang tadi, pemimpin pasukan Longwei, Tuan Qin akan inspeksi perusahaan ayahmu? Jika imut ini bicara ngawur, hanya tambah masalah. Benar. Ayahku berjuang dapat hak agen. Jangan biarkan dia merusak. Katakan, bagaimana urus orang ini? Ini mudah. Diamkan dia selamanya. Kamu memang punya ide. Sumangking, aku tak menyangka kamu menjadi sangat jahat. Dulu aku buta, mau menikahimu. Sebaiknya, jangan sesali tindakan hari ini. Hal yang paling kusesali. Bertunangan denganmu. Kalau tidak, Paman Zhou tak akan menolakku. Zhang Biao, Tuan Zhou, tahu caranya. lihat saja. Pukul 5 mati. Pukul. Cepat. Kalian imut, akan dibalas. Minggir. Biarkan aku. Kamu keras kepala. Coba keras kepala lagi. Nyaman. Tuan Qian, aku wakili seluruh warga Haicheng. Terima kasih. Jika sistem Tianfa bisa dibangun di provinsi kami, ekonomi seluruh provinsi pasti melonjak. Semua ini, keputusan Tuan Long. Orang yang paling patut disyukuri. Seharusnya dia. Tuan Long dari Haicheng, Phoenix Emas. Jika ada kesempatan, aku akan syukuri dia langsung. Bahaya. Tuan Long bahaya. Semua dengarkan. Ke kota kabupaten, lindungi Tuan Long. Cepat. Cepat panggil tim penegak hukum kabupaten, geledah seluruh kota. Jangan biarkan Tuan Long celaka. Atasannya akan marah. Ekonomi Haicheng mundur 30 tahun. Cepat. Ya, Inilah akibatnya berani melawan aku. Dengar, imut seperti kamu. Aku bisa membunuhmu. Dibunuh pun tak ada yang peduli. Lebih baik berlutut dan minta maaf. Aku mungkin bisa memaafkanmu. Saudara, tunduk saja. Kita rakyat biasa tak bisa lawan keluarga Zhou. benar. Selamatkan nyawa dulu. Cepat minta maaf. Aku antar kamu ke rumah sakit. Cepat berlutut pada ayahmu. Kamu tidak layak. Lutut atau tidak, Tidak. Imut ini tadi dipukul. Selalu melindungi tas ini. Mungkin tas ini penting baginya. Shihao, imut ini keras kepala. Bagaimana kalau? Coba cara lain. oh, mau main apa? Zhang Biao, bakar tas itu. Siap. Berikan sini. Kembalikan. Tebakan tepat. Anak buah, bakar tas ini. Jangan. Aduh, masih mangking yang pinter. Langsung bikin bocah ini ketahuan. Lihat reaksinya. Isi tas ini. Sangat penting baginya. Buka saja lihat isinya. Jangan buka. Tidak boleh buka. Sangat tegang. Kamu larang buka, ya tidak kubuka. Buka. Jangan sentuh dokumenku. Hei, aku tak bergerak kalau kau larang. Lalu berlututlah untukku. Ayo, berlututlah. Asal aku senang, mungkin akan ku kembalikan. Cepat, ku bakar. Lihat, mirip anjing.
Zhou Shihao sungguh tak tahu malu. Mengandalkan ayahnya, menganiaya rakyat biasa. Benar. Bukan manusia. Aku sampai mengepal tinju. Kumohon, kembalikan dokumenku. Bagaimana? Perasaanku belum terlalu baik. Mending dibakar. Siap. Tahan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Shihao, Jinlau akan segera tiba. Cepat selesaikan si imut ini. Aku sudah bosan. Waktunya urus si imut. Ambil tongkat baseballku. Lu Tianqiong, jangan salahkan aku kejam. Siapa suruhmu datang di saat ini, menghalangi jalanku? Siapa yang memukulku? Tuan Lu, Anda baik-baik saja. Untung data intinya masih utuh. Hitung ulang. Seharusnya bisa dipulihkan. Tuan Lu, kami atas perintah wali kota datang melindungi Anda. Tapi maaf, kami terlambat. Tapi tenang, kami pasti tidak akan membiarkan mereka. Keadilan akan ditegakkan. Bagus, itu ketua tim penegak hukum Hanzhou. Akhirnya ada yang bisa menghajar dua bajingan ini. Betul. Kita rakyat biasa juga tak mudah ditindas. Akhirnya ada yang membela kita. Ayo, tangkap mereka. Siapa berani sentuh aku? Dengar ya. Ayahku Zhou Yongchang, pemilik grup Changsheng. Dan orang tak berguna ini yang ganggu tunanganku lebih dulu. Benar. Dia yang memaksa menggangguku, makanya dia yang mulai. Tuan Lu, sudah dipukul separah ini. Masih berani beralasan. Anak orang kaya, lalu mau apa? Anak orang kaya bisa bebas dari hukum? Betul. Aku lagi kesal. Mau hajar kalian. Ada apa? Cukup. Ayo, bawa mereka. Ya, Siapa berani? Di kota kecil ini, bukan urusanmu, seorang ketua penegak hukum untuk bicara. Zhou Shihao, berani menolak penangkapan. Berani melawan? Ayo, pukul sini. Kira aku tak berani? Ayo, Kapten Han, jangan gegabah. Setelah menembak, sisa hidupmu hancur. Tak perlu untuk orang seperti ini mengorbankan masa depanmu. pengecut. Sudah kuduga kau tak berani. Ku beritahu ayahku hari ini akan menjemput pemimpin pasukan Longwei, Qin Zhengchuan. Kau menghalangi urusanku. Aku buat kalian satu persatu menanggung akibatnya. Kau kira setelah berbuat banyak kesalahan, masih bisa pergi? Pilih, antara aku pergi dengan hormat, atau besok kusuruh kau keluar dari tim penegak hukum. Pikir sendiri. Tangkap dia. Tak boleh pergi, ya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh lewat atau tidak? Tanganku sakit karena memukul. Satu persatu keras kepala, ya? Tak takut mati, ya? Baik, aku sekarang telepon ayahku, buat kalian satu persatu semua dipecat. Cepat pergi, beritahu semua karyawan, buat mereka bersemangat, perhatikan setiap detail. Hari ini, harus menyambut pemimpin Qin dengan baik. Dengan begitu, bisa bekerja sama dengan Tuan Long Yuan. Setelah berhasil, bonus digandakan. Ya, Bos. Cepat pergi. Halo, Nak, sudah menjemput pemimpin Qin? Nak, sudah menjemput pemimpin Qin? Jemput apa? Aku ditipu pengemis busuk, tak boleh aku pergi. Bukannya Zhang Biao ikut? Ada belasan orang bersamanya, bahkan urusan kecil saja tak bisa diselesaikan.
Si pengemis busuk itu juga memanggil orang. Memanggil ketua tim penegak hukum cupu. Memaksa aku bertanggung jawab. Ketua tim penegak hukum, Hanzhou. Dia itu siapa? Bahkan berani menghalangimu. Kau sebut namaku padanya. Sudah, tak diberi muka sama sekali. Bahkan mengarahkan senjata ke kepalaku. Orang di hadapannya siapa sebenarnya? Bisa membuat Hanzhou melindunginya seperti ini. Nak, kau tidak memberiku masalah, kan? Ayah, anakmu sekarang disuruh orang menodongkan senjata ke kepalaku. Aku menimbulkan masalah apa bagimu? Kalau kau masih ingin melihatku hidup, cepat kirim orang. Baik, baik. Kau tunggu saja. Aku segera ke sana. Sudah telepon ayahku. Kalian tunggu saja kehancuranmu. Kehancuran ya? Aku Hanzhou saat pertama masuk kerja sudah bersumpah sebelumnya. Sejak mengenakan seragam ini, aku tak akan membiarkan satupun penjahat bebas berkeliaran. Hari ini, meski aku dipecat, akan melawan kalian. Sekelompok orang kaya tak berperi kemanusiaan ini sampai titik darah penghabisan. Semua, siap. Tangkap Zhou Shihao untukku. Kalian ngapain? Ini pemberontakan. Suka berkelahi ya? Ayo, pukul di sini. Bunuh aku. Kalian berhenti juga. Ayo pukul. Bunuh aku. Tangkap. Siapa berani sentuh anakku? Ayah, akhirnya kau datang membantu aku urusi sampah ini. Aku ingin lihat di Haicheng siapa berani lawan keluarga Zhou. Zhou Shihao, kau diduga merampas harta orang, memukul orang lain. Hari ini kau harus ikut aku pergi. Anak durhaka. Ucapannya benar semua. Kau lagi buat aku buat masalah apa? Ayah, kenapa kau dukung mereka rendahkan anakmu? Aku hanya hadapi seorang orang miskin tak bayar tol. Lagi pula, dia yang ganggu Mangking dulu. Aku pukul dia salah. Nakal. Aku pernah bilang kan? Pak Qin hari ini inspeksi. Aku suruh kau tahan diri. Jika hal ini diketahui Pak Qin, kau Pak Qin lihat grup kita bagaimana urusan besar keluarga Zhou nyaris kau rusak. Dan kau tiap hari selalu hasut anakku. Paman Zhou, Anda keliru. Mereka yang mulai dulu, Shihao hanya pukul sedikit. Diam. Tak sempat dengar kalian berkolusi. Siapa begitu berani lawan anakku Zhou Yongchang melawan maju untukku. Tuan Long, kasih aku kesempatan. Kau Tuan Long. Aku Tak mungkin Lu Tianqiong itu sampah. Mana mungkin seperti Tuan Long yang jenius. Kamu panggil dia apa? Lu Tianqiong. Ayah, semua orang tahu nama asli Tuan Long adalah Long Yuan. Dia namanya Lu Tianqiong. Bukan orang yang sama. Kamu salah lihat. Iya juga. Rupanya cuma mirip wajahnya. Tuan Long itu kan tokoh harta nasional. Orang ini pakai biasa saja. Pasti bukan Tuan Long. Ayah, dia itu tunangan Mangking yang tak berguna. Biar dia kapok. Hanzhou. Kekuatan keluarga Zhou kau tahu jelas. Sekarang kuperintahkan ikat anak itu. Nyatanya kalian yang ganggu Tuan Lu duluan. Tak hanya tak minta maaf, malah makin menjadi mau mengikatnya. Bagaimana? Hukum dahsyat keluargamu yang buat. Keluarga Zhou setahun hasilkan miliaran. Wali kota datang pun harus kasih aku muka. Hari ini aku dan anakku ada urusan. Lepaskan anakku. Aku anggap ini tak pernah terjadi. Nanti kau dapat untung. Tapi kalau kau berani tak lakukan, hati-hati jabatanmu. Zhou Yongchang ini ternyata kenal wali kota. Sepertinya Captain Han ini tak berani lawan mereka. Iya, kita orang biasa emang susah lawan orang kaya. Saudara yang dipukul tadi hanya bisa terima nasib. Aku Hanzhou selalu lakukan perintah. Aku datang hari ini atas perintah wali kota. Lindungi Tuan Lu. Tuan Zhou, jika kau hari ini harus bawa anakmu, maka harus langkahi aku dulu. Kalau tidak, kau harus beri Tuan Lu penjelasan. Kau tak habis-habis. Tampaknya kau hari ini memang ingin lawan keluarga Zhouku. Baik, aku beritahu kau, Wakil Gubernur Militer Haicheng, Lin Jiwei, adalah iparku. Sebelum datang aku sudah telepon dia. Aku lihat nanti setelah dia datang,
kau masih berani keras? Jika kau tahu diri, lepas anakku sekarang. Jika dia datang, hal ini tak akan mudah lagi. Gubernur Militer Lin? Siapa Gubernur Militer Lin? Kenapa rasanya wajah Kapten Han aneh? Gubernur Militer Lin itu bisa gerakan pasukan Haicheng. Kapten Han hanya kapten penegak hukum lokal. Tak mungkin lawan orang besar itu. Dengan Gubernur Militer Lin sebagai sandaran, tak heran keluarga Zhou sangat sombong. Benar-benar, ya, betul. Sekarang tahu takut. Terlambat. Aku buat kau tahu hari ini, lawan keluarga Zhou kami, akibatnya apa. Tuan Lu, kamu pergi dulu. Biarkan aku tangani. Kalian sebelum Gubernur Lin datang, tahan dan bawa mereka pergi. Berhenti. Ziwei, akhirnya kamu datang. Kalau tak datang, keponakanmu sudah ditembak. Paman, cepat bantu aku. Mereka tak tahu diri, imut. Cepat. Shihao, perkelahian kecil ini paman mudah selesaikan. Zhou Shihao suruh preman pungut biaya paksa. Tak bayar dipukul. Siswa tak bersalah dikurung. Kamu sebut ini hal kecil? Kamu siapa? Soal biaya paksa, saat aku datang sudah jelas. Itu warga kota bersyukur pada grup Changsheng untuk Shihao uang sumbangan. Bagaimana kamu bisa memutar niat baik? Siswa perempuan itu? Dia salah apa? Karena tak bayar biaya, pantas diganggu? Sudahlah. Tahukah kamu, keluarga Zhou setahun untuk Haicheng sediakan lapangan kerja. Berapa orang hidup dari Zhou? Sekarang hanya salah sangka siswa miskin. Hanya salah paham, hingga pertahankan kesalahan ini. Tak lepas, Semua bekerja, bergantung pada kerja sendiri. Jelas pertukaran setara. Tapi katamu buat sedekah, walau grup Changsheng memberi lapangan kerja itu tak berarti bisa merasa lebih unggul, lalu menginjak-injak rakyat biasa. lalu kamu, apa sumbanganmu untuk Haicheng? Cuma pria biasa, berani menghina keluarga Zhou? Gubernur Militer Lin, jika kau bandingkan Tuan Lu dengan ayah anak Zhou, maka itu adalah penghinaan terhadap Tuan Lu. Oh, dari nada bicaramu, apakah Tuan Lu ini kontribusinya untuk dahsyat lebih besar dari Zhou? Apakah Tuan Lu ini kontribusinya untuk dahsyat lebih besar dari Zhou? Gubernur Militer Lin, identitas Tuan Lu belum bisa kujelaskan. Tapi kontribusi Tuan Lu untuk dahsyat sama sekali bukan ayah anak Zhou yang bisa menandingi. Jika Anda tak mau dituntut atasan, sekarang juga izinkan saya menangkap putra Zhou dan Suman King. Beri keadilan untuk Tuan Lu. Kurang ajar. Apa untungnya orang ini berikan padamu hingga kau abaikan pilar ekonomi Haicheng dan malah membela pria tak berguna? Percaya tak, hari ini kusangsi kau. Siapa yang dapat untung? Saya yang membela Tuan Lu, atau Anda, Gubernur Militer Lin, yang lindungi sanak saudara. Nanti wali kota dan gubernur jenderal akan putuskan. Memang jelas Gubernur Militer Lin lindungi keponakannya. Bahkan tuduh balik Kapten Han terima suap. Pangkat tinggi menindas. Gubernur Militer Lin ini jelas gunakan kekuasaan. Diam. Diam semua. Kalian tahu apa? Kalian semua hidup dari keluarga Zhou. Jatuhkan keluarga Zhou. Apa untungnya? Ini semua untuk karyawan grup Changsheng. Untuk ekonomi Haicheng. Siapa berani banyak bicara? Percaya aku akan atas nama provokasi tangkap kalian semua. Beberapa bulan terakhir, aku sering tekankan di rapat. Sebagai penegak hukum, harus lebih melindungi pengusaha lokal. Lindungi. Untuk dukung Haicheng bangun ekonominya. Tapi kau lakukan apa? Bahkan langgar perintahku, biarkan orang rendahan aniaya orang terkaya Haicheng. Menurutku, kaulah yang tak tahu hukum. Paman, jangan bicara kosong lagi. Kapten Han, aku sarankan berhenti memihak pria ini. Kalau tidak, keluarga Zhou punya cara diamkanmu. Tapi dia Diam. Berani membantah. Engkau tak tahu menyesal. Maka ditangguhkan.
Tunggu kau sadar dulu, baru jabatanmu dikembalikan. Kalau tidak, jangan harap kembali ke tim penegak hukum. Dan kau, pemicu kerusuhan, fitnah keponakanku, tunggu masuk penjara. Mudah cari alasan buat menjerat. Bahkan jika masalah ini dilaporkan ke Raja Dasya, kau tetap tak bisa menghukumku. Berani? Kau siapa? Berani lawan perintah pamanku. Tampaknya pukulan untukmu masih kurang keras. Kalau begitu, aku tak segan lagi. Ikat dia. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Cepat lepaskan Tuan Lu. Minggir. Gas cepat. Lebih cepat. Siap. Apa yang terjadi di depan? Komandan, depan tertutup longsor. Harus mutar. Butuh sejam ke kota kabupaten. Tidak bisa. Situasi Tuan Long masih belum jelas. Aku khawatir. Tuan Qin, jangan khawatir. Baru dapat kabar dari wali kota. Kapten Hanzhou dari tim penegak hukum sudah berangkat menyelamatkan Tuan Long. Pasti segera ada kabar. Bagus. Tidak. Tuan Long sangat penting. Tak boleh ada celah. Hanya tim penegak hukum tak cukup jamin keamanannya. Cepat periksa. Di sekitar kota kabupaten ada bawahan kita di mana? Siap. Ketemu Wakil Gubernur Militer Haicheng, Lin Jiwei. Sedang di kota kabupaten ini. Mungkin kita bisa minta dia lindungi Tuan Long dulu. Ini kontaknya. Kapten Han, kau baik-baik saja? Suka pura-pura pahlawan ya? Kalau gitu kujadikan sasaran juga. Jangan sakiti Kapten dan Tuan Lu. Minggir. Lihat sikap kalian mau melawanku. Aku bisa laporkan kalian penegakan hukum kasar. Akan kutangkap semua masuk penjara gelap. Kapten Han, suruh anak buahmu minggir. Tak perlu dipukuli demi aku, Zhou Shihao. Ada urusan apa, hadapi aku saja. Sudah cukup aktingnya. Kalau sudah aku mulai serang, satu pun tak kulepas, pukul habis-habisan. Berhenti. Semua berhenti. Zhou Shihao. Bajingan kau akan dapat balasannya. Aku pasti akan membuat kalian membayar akibatnya. Akibat, ku kasih tahu, orang sepertimu sejak lahir hanya mainan bagi kami kaum atas. Kalau rusak, tak perlu tanggung balasan atau akibat. Mulutmu keras sekali. Kalau ku patahkan lenganmu, tak apakan. Berani kau. Lihat beraninya aku. Berhenti. Halo, pemimpin Qin. Ada apa? Lin Ziwei, kamu ke kota kabupaten buat apa? Saya, pahlawan Haicheng kita. Diganggu. Sedang ku handle. Bagus. Akhirnya kau bisa antisipasi. Tapi ku ingatkan, orang ini bukan cuma pahlawan besar Haicheng. Bahkan kita, pahlawan besar Dasya. Kau harus jamin dia. Jangan ada celaka. Jangan sampai cedera. Ya ampun, kaget kakak iparku cepat banget. Sudah dekat pemimpin Qin. Bahkan urusan kecil, sampai dia repot. Sengaja telepon, buat ingatkan. Kataku. Kau dengar baik-baik? Paham. Tunggu aja. Yang akan hajar kalian segera datang. Ziwei, pemimpin Qin teleponmu. Masa sih? Buat pria ini? Masa? Dia Tuan Long beneran. Sekarang kau takut. Telat. Kurang ajar. Gubernur Militer Lin. Sudah segini. Masih bela mereka? Pemimpin Qin suruh ku jaga. Bukan dia. Kakak ipar, kaget kau ke ibu kota. Cepat banget dapat apresiasi pemimpin Qin. Ditelepon, terus pujimu. Ziwei, kau serius? Masa bohong. Kaget.
Aku hanya sekali bertemu pemimpin Qin, tapi dia sangat menghargai keluarga Zhou. Hak agen sipil sistem Tianfa itu pastilah mudah didapat. Keluarga Zhou bisa jadi orang terkaya di Daxia, tinggal menunggu waktu. Shihao, paman hebat sekali. Tentu saja. Keluarga Zhou sudah dekat dengan pemimpin Qin. Ke depan di Daxia, kita bisa berjalan dengan leluasa. Lalu pria ini bisa kupermainkan sesuka hati. Zhou Shihao, apa yang kau lakukan? Kamu kan keras kepala. Coba telan pecahan botol ini. Masih berani. Zhou Shihao, kau gila. Cepat lepaskan Tuan Lu. Diam. Ikat dia dengan kuat. Nanti aku urus kamu. Zhang Biao, Ya, tahan wajahnya untukku. baik. Lihat apakah mulutmu masih sekeras tadi. Tunggu. Gubernur Militer Lin, cepat hentikan dia. Orang yang dilindungi pemimpin Qin adalah Tuan Lu. Perintah rahasia ada di saku saya. Berhenti. Paman, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia dulu. Kau yakin perintah ini asli? 100% benar. Wali kota berulang kali berpesan. Katanya ini perintah pemimpin Qin, agar aku melindungi Tuan Lu dengan baik. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja membongkar kebohonganmu. Gubernur Lin, jangan percaya si sampah ini. Lu Tianqiong cuma orang miskin yang kuliahnya nggak kelar. Masa Panglima Qin perintahkan jaga dia? Di Daxia, cuma Raja dan Tuan Long yang dilindungi. Perintah rahasia ini pasti palsu. Betul, keluarga Zhou kami banyak berkontribusi untuk ekonomi Daxia. Panglima Qin baru hargai kami. Lu Tianqiong, apa yang kau lakukan? Masa Panglima Qin perintahkan jaga kau? Kalian bodoh. Nggak pernah terpikir kalau aku sebenarnya... Diam. Kapan giliranmu orang tak berguna bicara? Gubernur Lin, jangan percaya dia. Dari kecil suka ngomong besar, banyak bohongnya. Dia baru saja coba tipu Anda. Jangan dimaafkan. Lu Tianqiong, tipu siapa saja kok malah aku? Kok tak bisa tipu aku? Dulu bilang mau bikin senjata nuklir. Lalu, kuliah nggak keluar kampus. Barusan pura-pura jadi tuan. Untung aku dan Shihao langsung tahu dan ungkap kebohonganmu. Sekarang, kau ajak komandan ini tipu Gubernur Lin. Memalukan. Su Mangking. Pernahkah kamu dengar ucapan ini? Apa? Jangan debat orang bodoh. Kamu Tunggu. Stempel pasukan Longwei. Stempel? ini cuma kertas sampah. Ada gunanya? Kertas sampah. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ini kertas sampah. Aku baru robek. Kenapa? Kenapa? Masih tanya kenapa? Zhou Shihao, lihat tunanganmu. Apa yang dia perbuat? Paman, kamu arti ini apa? Ya, Ziwei, kau tiba-tiba bentak keponakanmu kenapa? Maksudnya apa? Tak tahu ya? Baik. Ayo lihat ini. Anakmu tak kenal, kau masih tak kenal? Ini stempel pasukan Longwei. Aku tak salah orang, kan? Benar, Tuan Long. Tuan yang hina Akademi Daxia. Kesalahan ini, aku tak sanggup tanggung. Kalian tolong diri sendiri. Ayah, bicaralah. Arti ini apa? Paman Zhou, kenapa pukul Shihao? Kenapa?
Semua karena kamu ini hasut anakku. Anakku sampai konflik dengan Tuan Lo. Semua karena kamu. Kau akan bunuh keluarga Zhou. Ayah, jelaskan. Pukul aku tak apa, kenapa pukul Manking? Kenapa? Aku sekarang ingin bunuh kalian berdua. Kau tahu tidak? Kau ini buat masalah besar. Aku Zhou Yongchang. Sial 7 turunan. Sampai punya anak durhaka sepertimu. Aku perintahkan kau. Segera putus dengan orang ini. Aku tak akan setuju pernikahan kalian berdua. Kakak ipar, kapan ini kau bicara urusan rumah tangga ini? Apa gunanya? Aku kena imbas karena kalian. Sampai gubernur militer pun tak bisa jadi. Kau bilang aku harus bagaimana? Jiwei ya, ini pasti salah paham. Lihat ini. Ini. Stempel pasukan Longwei ini. Kok bisa fotokopi? Stempel pasukan Longwei ini. Kok bisa fotokopi? Kakak ipar. Kenapa? Bahkan kau juga meragukan stempel pasukan Longwei. Meragukannya? Tidak. Jiwei, kau tak tahu. Perjalanan ke ibu kota ini, aku pergi ke markas pasukan Longwei, baru tahu. Pasukan Longwei mengeluarkan dokumen. Tak mungkin pakai fotokopi. Selalu hanya pakai tinta stempel rahasia mereka. Warna ini, kena tangan jadi biru. Ini pasukan Longwei, tanda anti palsu khusus. Sekesap tahu asli palsu. Perintah rahasia ini, jika benar, dikeluarkan langsung oleh pemimpin Qin. Maka ini, stempel seharusnya bisa gosok dapat warna. Ini darurat. Tak sempat kirim asli. Pemimpin Qin takut tunda penyelamatan. Terpaksa. Baru kirim salinan. Kalian tak bisa fleksibel? Gunakan otak, pikir baik. Tidak mungkin. Pasukan Longwei peraturannya ketat. Selalu mengikuti peraturan bekerja. Sangat tak mungkin sementara diubah jadi salinan. Kau kan bilang dia, Tuan Long? Baiklah, aku tanya kau. Kalau dia Tuan Long, harusnya kenal pemimpin Qin. Maka kau, di hadapanku, telepon pemimpin Qin. Aku percaya kau. HP-ku oleh bawahannya anakmu dirusak. Jamku dihancurkan anakmu. Tak ada kontak. Bagaimana aku telepon? Diam, kau bohong. Penipu. Namamu Lu Tianqiong. Mungkin Long Yuan. Su Mangking. Bisakah kau gunakan otakmu? Gunakan otakmu. Tugasku, rahasia dahsyat. Tak mungkin pakai nama asli. Long Yuan. Kode namaku. Jangan berlagak. Kau iri, Tuan Long, pahlawan dahsyat. Tapi sendiri bahkan akademi. Peneliti tak jadi. Berani palsukan Tuan Long. Bahkan Hanzhou, kapten tim penegak hukum, kau tipu. Atau kalian berkomplot. Kau terlalu asik di dunia khayalanmu sendiri sampai tak sadar. Bukti sudah jelas begini. Masih tak percaya? Kalian cuma takut. Kalau aku benar Long Yuan, kalian semua hancur. Lu Tianqiong, berhenti acting. Kalau kau Long Yuan, kenapa keluar tanpa pengawal dan pakai baju lusuh? Sudah kukatakan, tak perlu debat dengan bodoh. Pokoknya, apapun kataku, kalian tak percaya. Lebih baik tunggu yang bisa bukti identitasku datang. Karena kau bilang Tuan Long, maka tunjukkan buktimu. Kartu kerja? Atau medali pahlawan nasional? Kalau tidak, berkas kerja juga. Tunjukkan. Pasti ada yang bukti identitasmu. Apa gunanya? Tak bisa bangunkan orang pura-pura tidur. Apalagi, apapun yang kutunjukkan, kau bilang palsu. Berkas kerjaku sudah dibakar keponakanmu. Kalian tunggu pemimpin Qin datang, lalu dihukum. Jadi maksudmu tak bisa tunjukkan? Maka kau penipu. Panggil orang. Ya. Bawa penipu ini pergi. Gas. Tunggu. Gubernur Lin, dia dilindungi pemimpin Qin atas perintah langsung kepadaku. Wali kota juga secara langsung memerintahkanku. Baik. Meski Tuan Lu, bukan Tuan Long, tapi dia juga dari Dasya adalah orang yang penting. Diam. Sudah saat ini. Kau masih bela kebohongan orang tak berguna? Aku. Kapten Han. Tak apa. Saat pemimpin Qin datang, semua terungkap. Su Mangking. Karena adikmu, Su Wanqiu. Tak kuhiraukan. Jika berani bertindak lagi, jangan salahkan aku jika tak sopan. Baik. Lu Tianqiong. Aku tahu.
Kau ulur waktu. Tunggu pemimpin Qin di hadapannya. Bicara buruk Shihao. Hatimu jahat. Wanita ini gila. Terserah. Saat pemimpin Qin datang, semua terungkap. Nanti, kalian mati. Mati? Kau yang mati. Meniru pahlawan. Hukum dahsyat. Hukuman maksimal. Kau meniru Tuan Long. Kau mati. Ziwei, harus sebelum pemimpin Qin datang, singkirkan dia, agar kita aman. Pemimpin Qin. Buruk, lihat ini. Siapa orang ini? Berani sakiti Pak Long? Aku akan cari dia. Aku yang eksekusi dia. Jangan khawatir, Pak. Kami baru periksa rekaman satelit. Untungnya, itu ada kapten tim penegak hukum, Hanzhou, yang lindungi Pak Long. Orang ini adalah putra Presiden Grup Changsheng, Zhou Yongchang. Grup Changsheng juga salah satu kandidat untuk proyek tender hak agen sipil kita. Zhou Yongchang biarkan anaknya berbuat jahat. Juga pantas mati. Dia tak layak ikut tender hak agen. Tunggu sampai aku ke kota kabupaten, lihat aku hukum dia. Butuh berapa lama sampai ke kota kabupaten? 5 menit lagi. Baik, gas. Siap. Hei, tangkap si penipu yang palsukan Pak Long ini. Bawa dia. Dan Hanzhou ini yang bantu penipuan. Tangkap juga. Apa? Kenapa? Kalian ngapain? Sudah di ujung maut masih tak sadar. Pemimpin Qin, kenapa telepon lagi? Tentu karena ulahmu. Aku segera sampai di kota kabupaten. Nanti aku kulit kau. Ini. Pemimpin Qin, kenapa tiba-tiba telepon marahi aku? Apa karena aku tak becus? Sampai perlakukan ayah anak Zhou kurang baik? Kakak ipar, sebentar lagi pemimpin Qin datang. Tolong bantu aku bicarakan yang baik ya. Kau lihat sendiri, aku selalu bantu keluargamu. Ziwei, jujur saja, aku juga tak kenal dekat pemimpin Qin. Kakak ipar, jangan sembunyikan lagi. Pemimpin Qin sibuk urusan militer. Dia masih datang sendiri ke kota kabupaten demi urusanmu. Kehormatan ini bukan semua orang dapat. Ayah, pemimpin Qin sangat menghargaimu. Hak agen sistem Tianfa kali ini pasti jatuh ke keluarga kita. Kenapa tak beritahu aku lebih awal? Ini, aku juga tak tahu. Pemimpin Qin pasti lihat kontribusi ekonomi kita. Ke Haicheng. Makanya kasih hak agen ke perusahaan kita. Menurutku, inspeksi ini cuma formalitas. Dia sudah tentukan grup kita dari awal. Asal kita sambut pemimpin Qin dengan baik, keluarga Zhou akan segera sukses besar. Tinggal tunggu waktu. Sudah di ujung maut, masih mimpi indah. Keluarga Zhou memang ahli mimpi siang. Bangsat, kau yang di ujung maut. Kau yang di ujung maut. Shihao, pemimpin Qin akan segera tiba. Jangan cari masalah lagi. Karena pemimpin Qin hampir tiba, aku maafkanmu dulu. Nanti dia sendiri yang urus kau. Siapa berani urus dia? Ayah, aura pemimpin Qin memang berbeda. Diam. Pemimpin Qin sudah datang. Kau masih lancang bicara. Kalau masih lancang, kakimu patah. Aku tahu. Pemimpin Qin, Anda tepat datang. Kami baru tangkap seorang penipu palsu Tuan Long. Tuan Long, pahlawan nasional tiada banding dahsyat. Dia lancang meniru Tuan Long. Sungguh nekat sekali. Nanti hukum dia tegas. Kau bilang dia palsu? Ya, Mancing kami langsung ketahuan. Aku tangkap sendiri. Dan bantu Anda beri pelajaran. Menurutmu ya, aku beri kamu penghargaan. Pemimpin Qin sejak kecil kagum pada Tuan Long. Jadi jaga reputasinya tugasku.
Tak perlu hadiah. Pemimpin, apa maksudmu? Diam. Pemimpin Qin. Anakku kasar. Suka lancang. Jangan hiraukan dia. Pemimpin, kakak iparku setahun bantu Haicheng banyak pendapatan. Karena itu, tolong maklumi. Kau lebih baik khawatir jaga dirimu. Pemimpin, mengapa begitu? Aku hanya menurut perintah Anda. Sesuai perintahku, coba katakan apa perintahku? Bukankah Anda suruh saya lindungi ayah anak Zhou? Omong kosong. Mana mungkin kubiarkan lindungi mereka penjahat? Pemimpin Qin antara kita. Ada kesalahpahaman? Pemimpin Qin, kami ayah anak Zhou selalu jujur bahwa kota makmur, bukannya hargai malah fitnah kami. Diam. Buat masalah besar. Masih berani katakan dirimu orang baik? Pemimpin Qin. Kami ayah anak sungguh tak tahu kesalahan apa kami buat. Tolong jelaskan. Bapak Qin, aku dan ayah tak berbuat apa-apa. Hanya bantu Anda tangkap penipu. Diam. Kau tahu siapa dia? Dia adalah yang baru saja untuk Daxia mengembangkan Tuan Long, pencipta sistem Tianfa, generasi ke-6 Daxia, sistem penangkal nuklir perancang utama. Apa? Dia Long Yuan. Tak mungkin, ini tak mungkin. Pria ini Tuan Long. Aku baru pukul dia. Kata Lu Tianqiong ternyata benar. Aku sia-siakan kesempatan bagus ini. Hancur semua hancur. Kau anak durhaka. Dari kecil selalu cari masalah. Aku tahu. Suatu hari nanti kau hancurkan keluarga Zhou. Ini salahmu. Kau yang buat keluarga Zhou kehilangan kesempatan emas. Belum lagi engkau musuhi Tuan Long. Keluarga Zhou di Daxia tak punya tempat berpijak. Aku Zhou Yongchang, dosa apa di kehidupan lalu? Punya anak sepertimu. Tianqiong, tadi aku salah paham. Aku tak mungkin suka pada Zhou Shihao. Hatiku selalu milikmu. Bertahun-tahun aku selalu menantimu. Maafkan aku kali ini ya. Kau bukan menyesal. Kau takut. Jika aku bukan Long Yuan masih yang dulu, Lu Tianqiong tak punya apa-apa. Apa kau akan minta maaf? Tidak. Hina aku saja tak apa. Tapi kau bantu Zhou Shihao, bakal gambar pangkalan Tianfa. Kau buat kesalahan besar. Bagaimana aku maafkan? Tianqiong, aku salah. Aku benar-benar salah. Demi hubungan kita dulu, sebagai tunanganmu, ampuni aku kali ini. Sekarang kau sukses masalahku ini. Satu kata darimu selesai. Bukankah dulu kau bilang, tunggu kau kembali, kita akan menikah? Ayo kita menikah, ya? Sumangking, kau benar-benar terus-terusan memperbarui pemahamanku tentang kebejatan. Kau melakukan kesalahan sebesar ini, tak seorang pun bisa melindungimu. Dan juga orang yang akan kunikahi bukanlah kamu. Kau sendiri yang mengakui, dulu yang menyelamatkanku adalah adikmu, Suwang Qiu. Jadi orang yang harus kubalas juga dia, Suwang Qiu. Tidak, kau tak boleh memperlakukanku seperti ini. Apakah semuanya salahku? Apakah kau tak punya salah sama sekali? Jika kau benar-benar mencintaiku, apakah kau akan terus menyembunyikannya? Membuatku terus salah paham padamu? Pasti ini disengaja. Ini semua salahmu. Kau sengaja ingin menjauhiku, agar bisa menikahi Suan Qiu itu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, pernahkah kau percaya padaku sekali saja? Sudahlah, aku tak mau bicara lagi denganmu. Pemimpin Qin, suruh bawalah dia pergi. Segala sesuatu diselesaikan menurut hukum Daxia. Jangan sekali-kali lunak karena aku. Bawa pergi. Tianqiong, Anak durhaka. Cepat minta maaf pada Tuan Long. Itu Tuan Long. Salahku tak mengenali orang hebat. Salahku meremehkan orang. Aku sungguh tak menyadari Anda adalah Tuan Long. Salahkan Sumangking itu. Dia menghasutku. Andai tahu engkau Tuan Long. Satu jari pun tak berani sentuh kau. Mohon maafkan. Bebaskan aku. Baik. Ayahku kaya. Semua untukmu, boleh? Untukmu. Kau
tak layak dimaafkan. Kau minta uang jalan, pukul orang di jalan, fitnah siswi, bakar gambar, semua ini. Mana layak dimaafkan menurut hukum Dasya? Hukum mati. Pemimpin Qin, lihat keluarga kami, grup Changsheng kami, bawa ke Haicheng, banyak pendapatan. Juga sediakan ribuan pekerjaan atas kontribusi besar yang kami berikan. Maafkan anakku. Aku rela sumbang grup kami, semua pendapatan, untuk bangun pangkalan Tianfa. Mohon longgarkan. Anakmu, kejahatan habis. Sudah, tak ada kompromi. Lebih dari ini. Di jalan, sudah suruh Sekretaris He, periksa semua bukti. Kejahatan tak terhitung. Semua di sini, lihat baik-baik. Aku Qin Zheng Chuan bertindak, selalu adil. Tak salahkan orang baik. Tapi, juga tak akan lepaskan orang jahat. Anakmu hanya, dalam hal menarget Tuan Long, sudah layak penjara seumur hidup. Apalagi dengan tuduhan ini untuk anakmu, siapkan pemakaman. Ayo, bawa mereka pergi. Cepat pergi. Lepaskan aku. Baik, Ayah. Ayah, tolong aku. Anakku, cepat pergi. Baik, Sudah, bubar semua. Pergi. Untukmu mengingat kontribusimu bertahun-tahun, aku ampuni nyawamu. Tapi anakmu pendapatan ilegal disita 3 kali lipat untuk ganti rugi bagi korbannya. Kedepannya, jika kau berbuat semena-mena, jangan salahkan aku tanpa ampun. Pergi. Pemimpin Qin, Tuan Long, aku tertipu. Aku dipengaruhi Zhou dan anaknya juga serta Sumangking itu wanita penyesat. Aku baru salah paham perintahmu. Kalau tahu Tuan Lu adalah Tuan Long, aku takkan berani melindungi mereka. Gubernur Lin, kini kau bersih. Tadi membantu Zhou Shihao memukul Kapten Han, kenapa tak bicara? Orang sepertimu berhati jahat, tak layak jadi Gubernur Haicheng. Tuan Long benar. Kalau ini tak terungkap, kau tak akan bertobat. Jika mau introspeksi, pergilah ke penjara. Introspeksi di sana. Ayo, bawa dia. Tuan Long, maaf, aku terlambat. Membuatmu sia-sia diganggu mereka. Tak apa. Berkat Kapten Han. Apalagi, lalu Zhou Shihao tak melukaiku. Cedera kali ini, bantu Dasya. Kenal seorang, prajurit setia. Tak rugi. Pemuda hebat. Pulang. Aku usul promosimu. Ini tugas saya. Sekarang cepat antar Tuan Long ke Ares. Dia banyak terluka. Benar. Sekretaris He, bawa kami ke Ares. ya. Dokter belum datang? Aku lihat. Tak usah. Jangan, aku lihat. Maaf, lupa ketuk pintu lalu masuk. Saya dokter yang datang untuk membalut lukamu. Saya Su, panggil dokter Su. Tak apa. Sudah, balut tangan sekarang. Kamu Wang Qiu? Kakak Tiang Kiong. Wang Qiu,
Tian Qiong akhirnya kembali. Wang Qiu, lama tak jumpa. Kamu jadi dokter hebat. Lumayan. Kakak Tian Qiong, dulu mau buat rudal. Sekarang, sudah jadi tuan? Sekarang jadi tuan. Kakak Tian Qiong, aku tahu, pasti bisa. Kamu sangat hebat. Ahem. Ahem. Lanjut saja. Keluar dulu. Tuan Qin, silakan masuk. Sudah. Kak Tian Qiong, kamu istirahat yang baik dulu. Nanti aku datang lagi. Dadah. Dadah. Tuan Long, ini kan penyelamatmu. Bertahun-tahun kau berkorban untuk Dasya. Sekarang saatnya pikirkan urusan pribadimu. Kurasa gadis ini cocok. Pak Qin, jangan bercanda. Wan Qiu begitu hebat. Karakternya baik. Masa suka aku? Aku suka. Siapa bilang aku tidak suka? Sup iga minum selagi hangat. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Pak Chin, sampai jumpa juga. Tuan Long, lihat, dia sudah tunjukkan sikap. Kau juga harus aktif. Jangan sampai dia yang selalu aktif. Pak Qin, tadi di jalan bilang ada urusan mau dibicarakan. Oh iya, sistem Tianfa mulai lelang hak agen mulai Senin kan? Kondisimu sekarang tak memungkinkan. Tunda saja. Tidak apa. 2 hari ini aku perbaiki data dengan cepat. Urusan lain tolong kau urus. Serahkan padaku. Tuan Zhou, Tuan Muda dia. Cepat. Anakku bagaimana? Tuan Muda sudah dihukum mati. Apa? Anakku? Satu-satunya? Keluarga Zhou punah. Long Yuan, aku takkan pernah memaafkanmu. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Pergi semua. Bagus katamu. Siapa kau? Siapa aku tak penting. Yang penting kita punya musuh yang sama, yaitu Long Yuan. Maksudmu apa? Aku orang Jepang. Aku bisa membantumu balas dendam pada Long Yuan. Tapi kau harus membantuku dapatkan sistem Tianfa, hak agen sipilnya. Kalau berhasil, aku juga bisa memberimu 10 miliar sebagai imbalan. Bagaimana Tuan Zhou? Pertimbangkan baik-baik. Setuju. Wang Qiu, biar aku sendiri. Kamu susah-susah libur, jangan cuma temani aku di sini. Kamu jalan-jalan saja. Tidak bisa. Kak Tian Qiong, tanganmu belum sembuh. Bagaimana bisa minum sendiri? Nanti kamu harus ukur instrumen presisi. Kalau tidak sembuh total, bagaimana? Baiklah,
Biar aku sendiri. Kalau gitu aku cuci buah dulu. Wang Qiu, kamu mau jadi pacarku? Wang Qiu, ini kartu bankku, kunci mobil, dan sertifikat properti. Semua untukmu. Aku pasti kerja keras nanti, beri hidup terbaik untukmu. Kamu mau? Aku mau. Kalau gitu aku cuci apel dulu. Menjelang lelang, tinggal 1 jam. Masih ada waktu. Tuan Long, bisa selesaikan telepon dulu baru masuk. Telepon pacar. Tidak boleh tidak diangkat. Wan Q. Kak Tian Kiong, jangan pedulikan aku. Kalian mau apa? Lepaskan Wang Qiu segera. Lu Tiang Kiong, oh tidak, harusnya kau Long Yuan, Tuan Long. Kau sekarang pahlawan besar Dasya. Sebenarnya, harusnya aku berterima kasih, tapi kau malah membunuh putra satu-satunya nyawa ini. Mau ganti rugi bagaimana? Zhou Yongchang, kau mau apa sebenarnya? Serang aku saja. Jangan ganggu Wan Qiu. Ini tak ada hubungannya dengannya. Pemimpin Qin susah payah baru melepaskanmu. Kau mau terus salah. Mana tak ada hubungan. Kau membunuh putra satu-satunya. Buat aku, keluarga hancur. Akhirnya, aku tentu juga mau kau rasakan kehilangan orang tercinta. Seperti apa rasanya? Kau tak punya orang tua. Sekarang susah payah dapatkan pacar paling dicintai. Aku tentu akan sasar dia. Jangan. Kau mau bagaimana? Baru lepaskan Wan Qiu. Tuan Long, cukup tahu diri. Maka aku juga tak enak terlalu menekan. Aku mau kau di tender berikutnya. Serahkan sistem Tianfa sipil hak agennya padaku. Kalau kau lakukan, aku lepaskan perempuan ini. Tapi kalau kau berani tidak, kau akan ke hutan belantara urus mayatnya. Kak Tian Kiong, jangan setuju. Dia akan menjual hak agen kepada orang Jepang. Jangan sekali-kali. Diam, perempuan sial. Siapa suruh kamu bicara? Wan Qiu. Pak Zhou, kamu yakin Long Yuan akan menyerahkan hak agen padamu? Tenang saja. Long Yuan adalah orang yang setia dan berbudi. Su Wan Qiu pernah menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia juga pacarnya. Dia pasti akan menyerahkan hak agen padaku. Selanjutnya, silakan Long Yuan naik panggung. Umumkan pemenang akhir hak agen sipil sistem Tianfa ini. Saya umumkan. Hasil akhir pemilihan hak agen sipil sistem Tianfa ini adalah Benar. Yaitu saya. Sistem Tianfa yang kalian di Dasya susah payah kembangkan. Segera akan menjadi milik Jepang. Kenapa masih ada orang Jepang? Bukannya tender ini hanya untuk perusahaan Dasya? Ya, apa yang terjadi? Sistem Tianfa. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang Jepang? Zhou Yongchang, apa yang terjadi? Kenapa kau bawa orang Jepang ke tempat lelang ini? Kau mau jadi pengkhianat? Jangan bicara sekeras itu. Tian Sasaki sekarang adalah konsultan teknis grup Changsheng. Aku bawa dia ke sini. Wajar saja. Zhou Yongchang, kau bohong. Dari nada bicaranya, kau jelas ingin mengambil sistem Tianfa untuk diri sendiri, lalu menjualnya ke Jepang. Kami tak akan biarkan itu. Apalagi menyerahkan sistem Tianfa ke Jepang. Dari mana kau tahu dia tak akan berikan padaku? Tenlong, katakan sesuatu.
Kau takkan benar-benar beri hak agen ke Zhou Yongchang, kan? Tidak boleh. Perlu waktu lagi. Buruk. Zhou Yongchang menculik Wan Qiu dan mengancamku untuk menyerahkan hak agen sipil pangkalan Tianfa padanya, baru dia akan bebaskan. Sama sekali tidak boleh. Selama ini kami selidiki Zhou Yongchang. Dia sering kontak orang Jepang. Jika hak agen diberikan padanya, dia pasti akan serahkan ke Jepang. Aku tahu. Aku hubungi teknisi dulu untuk lacak ponsel Wan Qiu. Kau kirim tim penyelamat dulu. Aku coba tunda waktu. Baik, Apakah Tenlong benar akan beri hak agen ke Jepang? Mustahil. Long Yuan jenius muda, berdedikasi penuh pada Dasya. Sistem Tianfa sipil, hasil bertahun-tahun, jerih payahnya. Dia tak mungkin serahkan sistem Tianfa ke orang Jepang. Seperti ini. Sama dengan pengkhianat negara. Zhou Yongchang, jangan kau di sini, bicara ngawur, memfitnah Long Yuan. Dia tak mungkin serahkan hak agen padamu, apalagi ke orang Jepang. Ya, separuh hidup Long Yuan berkorban untuk Dasya. Bagaimana mungkin dalam situasi ini? Bodoh di saat penting. Apalagi, meskipun orang Jepang ini dapat hak agen Tianfa, hanya untuk sipil. Kunci kita, sistem pertahanan Tianfa, tak bisa dibongkar. Kau kira Long Yuan sungguh suci? Jika manusia punya perasaan, kekasihnya masih di tanganku, pasti serahkan hak agen kepadaku. Jepang punya banyak ahli, meskipun hanya sederhana, sistem sipil. Kami akan telusuri, bongkar semua, sistem nuklir. Nanti, pertahanan Dasya tak akan bertahan. Tuan Long, apa bodohnya sistem Tianfa untuk sipil? Kalau jatuh ke tangan Jepang, bertahun-tahun jerih payahmu akan hancur. Keamanan kita di Dasya juga terancam. Tuan Long, jangan demi keuntungan pribadi, abaikan keamanan Dasya. Sungguh. Aku salah menilaimu. Kukira kau pelindung Dasya kita. Tak disangka kau orang serakah. Benar. Sungguh tak tahu malu. Aduh, Benar sekali. Orang macam apa ini? Iya. Astaga, kenapa dia begitu? hai, lihatlah dia. Long Yuan, kau pun mengalami hari ini. Tunggu saja. Setelah sistem kau serahkan, aku tetap hancurkan wanita itu. Biar kau juga merasakan rasa sakit hati. Setelah semua selesai, aku akan keluar negeri dengan bantuan Sasaki. Dengan 10 miliar hidup bebas. Cukup. Aku tak ada waktu dengar kalian bertengkar. Long Yuan, cepat. Hak agen ini, kau berikan ke siapa? Hancur. Semua hancur. Bertahun-tahun jerih payah sistem penangkal nuklir kita sebentar lagi gagal. Tuan Long, Nona Su Wan Qiu berhasil diselamatkan. Akan segera kubawa kembali. Saya umumkan sistem Tianfa kali ini, hak agen sipil yang akhirnya menang tender adalah grup Hongxing. Adalah perusahaan kami. Bagus sekali, bagus sekali. Sistem Tianfa sipil hak agennya akhirnya jatuh ke tangan orang Dasya. Bagus sekali, bagus sekali. Sistem Tianfa sipil hak agennya akhirnya jatuh ke tangan orang Dasya. Tuan Long, maaf, kami salah paham padamu. Kamulah pahlawan nasional tiada banding yang pantas. Tidak apa-apa. Selama aku, Lu Tianqiong, masih di Akademi Ilmu Pengetahuan, tidak akan biarkan Dasya sistem penangkal nuklir terjerumus dalam krisis. Long Yuan, kau berani beri hak agen pada mereka. Apakah kau tak takut aku bunuh wanita itu? Benar Tuan Long, kekasihmu yang paling dicintai masih di tangan kami. Aku sarankan kau pertimbangkan lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak sopan. Aku ingin lihat kau si Jepang kecil, bagaimana tidak sopannya. Wan Qiu, kau baik-baik saja? Ada yang terluka? Kakak Tianqiong, aku baik-baik saja. Pak Chin datang sangat tepat waktu. Lihat, aku sama sekali tidak apa-apa. Tidak mungkin orang yang kukirim untuk menculik adalah dari Jepang. Kami samurai terhebat. Bagaimana mungkin gagal? Dan kami menggunakan anti pelacak tercanggih. Bagaimana mungkin kalian bisa menemukan lokasinya? Itu karena kemampuan prajurit Dasya jauh melampaui samurai Jepang.
dan teknologi pelacakan satelit serta penentuan posisi Dacia 100 kali lebih hebat dari yang kau bayangkan. Tuan Long, aku akui kau memang lawan yang sangat tangguh. Tapi aku juga bukan orang sembarangan. Kak Tian Kiong, hati-hati. Bagaimana bisa kau lebih cepat dariku? Gerakan ini beberapa tahun lalu sudah kulihat dari gurumu. Dia tak secepat aku. Tak kusangka engkau lebih lambat darinya. Bawa dia. Ambil. Aku umumkan, hari ini bukan cuma lelang, tapi juga pesta kemenangan Tuan Long. Long Ju akan secara pribadi menganugerahkan medali pahlawan nasional tiada banding. Bagus. Dia dengan ketulusan hati menempa senjata negara, dengan tekad baja melindungi rakyat. Pahlawan nasional tiada banding, pantas mendapatkannya. Mari sambut Long Ju ke panggung untuk menganugerahkan medali kepada Tuan Long Yuan. Tuan Long, kerja kerasmu. Ini bukan kehormatan saya sendiri. Ini hasil seluruh talenta pertahanan Dacia di Akademi Ilmu Pengetahuan. Sekarang desain pangkalan Tianfa sudah sempurna. Selanjutnya, akan kubangun pangkalan Tianfa untuk kesejahteraan Haicheng, memperkuat Dacia. Wang Qiu, kalau bukan kau dulu yang menggotongku ke rumah sakit, takkan kucapai prestasiku hari ini. Medali ini mewakili semua kehormatanku. Kugunakan untuk melamarmu. Maukah kau menikah denganku? Aku mau.